Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin. Faman aqamahu wa qad aqamaddin, faman tarakaha wa qad hadamaddin. Shadaqal wazim wa shadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah, izinkan menyampaikan beberapa potong pendalaman kita terhadap agama kita, agar kita senantiasa mendapatkan ridha Allah dan sangat mudah bagi Allah untuk memberikan kebaikan kepada kita. Yang paling penting sebenarnya adalah penghayatan, ya. Jadi lebih baik lisan yang dalam bahasa yang kita fahami tapi itu nyambung benar, daripada bahasa Arab tapi sebenarnya kita nggak paham, disyariatkan. Syariatkan itu berarti dijadikan sebagai landasan untuk melakukan amaliyah. Syara'alakum, maka ada namanya uzur syar'i. Kalau uzur syar'i itu uzur yang memang dibolehkan karena sesuai dengan syariat. Misalnya kita sedang berperjalanan tidak puasa, sedang sakit tidak puasa, itu namanya uzur syar'i. Ada uzur yang bukan syar'i, pura-pura sakit, pura-pura perjalanan. Termasuk kalau kita suka perjalanan itu sering jamak qashar, itu adalah sesuatu yang uzur syar'i. Syara'alakum minadini ma wassa, dan apa-apa yang diwasiatkan. Wasiat itu sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang biasanya orang wasiatkan itu orang sudah mau berangkat, ya bebas paswe kan, atau ada orang berangkat jauh benar, itu wasiat karena siapa tahu nanti ada kabar tidak pulang, ya. Pada tahun-tahun dulu itu ketika haji bisa berbulan-bulan, ya Pak Dalwan, bisa berbulan-bulan karena pakai pesawat kapal laut, maka biasanya sudah wasiatan karena khawatir nanti tidak pulang. Kalau hari ini kadang-kadang hanya pakai karena hanya kira-kira 40 hari, tapi itu wasiat. Sehingga suatu wasiat itu sesuatu yang sangat berharga. Diwasiatkan kepada siapa? Kepada Nuh. Mawasa, ya, bihi Nuhan, ya, untuk kepada Nuh. Walladzi auhayna ilaika wa ma wasaina bihi Ibrahim. Jadi juga diwahyukan kepada Nabi Ibrahim, wa ma Musa wa Isa. Jadi juga diberikan wahyu kepada Ibrahim, Musa, Isa. Jadi kalau mau kita lihat ini Nimim, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, udah. Nah, Ibrahim itu Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nah, kalau dikaitkan dengan ajaran Hindu ada namanya Brahma. Brahma itu mereka kasta-kasta. Saya nggak tahu ya, nanti profesor bisa jelaskan. Kasta ada Brahma, ada Satria, sebenarnya ada Waisya, ada Sudra, ada Parya. Nah, menurut pelajaran yang kita pelajari di SD dulu, itu kasta-kasta yang menunjukkan sebuah tingkatan di India atau di Hindu. Tapi menurut pemahaman kita, Brahma di situ adalah kecenderungan kita kepada agama. Satria adalah kecenderungan kita kepada
seorang yang punya kekuasaan. Sudra itu mewakili orang yang orientasinya kepada kehidupan dunia atau perdagangan, pengusaha. Jadi kita bukan kasar-kasar, tapi kecenderungan kita. Kalau Brahma berarti Rob oriented. Dominasi kehidupan kita adalah menuju Rob, itulah Brahma. Satria itu orientasi kita menjadi seorang yang mengabdi kepada negara. Sedangkan Sudra itu adalah mewakili pengusaha. Sebaik-baik kita adalah orang yang senantiasa berorientasi kepada Brahma. Nahnu du'at qabla kulli syai'in. Kita semua adalah dai sebelum menjadi pengusaha, sebelum ada di Caltech, sebelum ada di ITB, sebelum ada di keuangan ya Pak Parimun. Nah, ya, sehingga kembali bahwa Allah sudah memberikan kepada Rasulullah SAW agama, kemudian sebagaimana yang sudah diwasiatkan kepada Nuh paling awal, kemudian juga diwahyukan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa. Apa yang paling penting untuk ditegakkan? Yaitu adalah yang pertama an aqimuddin wala tatafarraqu. Dua saja. An aqimuddin wala tatafarraqu. Ya. An aqimuddin itu artinya menegakkan agama. Yang kedua, jangan berpecah belah. Dua saja. Nah, dan ini kalau kita kaitkan dengan surat tadi yang saya baca di pertama, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tatafarraqu, ya. Jadi wa'tasimu itu kan wa'tasim, berpegang teguhlah kamu pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Jadi member ada kongruenitas antara apa tadi yang di Asyura ayat 13 dengan yang di Al-Baqarah nih, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala terusannya kan sebagaimana Allah sudah menyelamatkan kamu dari neraka. Nah, tapi yang penting adalah wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Kemudian di dalam ayat yang lainnya juga dikatakan jangan kamu berpecah belah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kamu orang-orang beriman adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, dan perbaikilah persaudaraan silaturahim di antara saudara-saudara kamu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Nah, di ujung akhir dari Asyura 13 ini dikatakan bahwa yang paling sulit bagi orang-orang yang tidak beriman dan sangat berat dan sangat rekoso, kalau bahasa Jawa itu rekoso itu sangat banyak pengorbanan untuk bisa menepati agama. Oleh sebab itu ternyata tidak bisa dipaksakan juga orang untuk mengikuti seperti kita, bisa berislam. Nah, oleh sebab itu maka memper juga ini dengan ayat Allah yang di surah At-Taubah ya, yang sering kita pernah baca, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Laqad ja'akum, ya. Sungguh Allah telah mengutus ja'akum dari golonganmu rasul siapa? Muhammad. Yang apa, yang bagaimana dia? Azizun 'alaihi ma'anitum. Jadi dia sangat berat dengan penderitaan kaumnya, pengikutnya, dan dia sangat menginginkan iman takwa, ya. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, dan dia sangat sayang dan cinta pada umatnya. Tapi fa in tawallaw faqul hasbiyallah. Tapi seandainya dia tetap tidak ngikut juga, maka cukup Allah sebagai penolong, sebagai pelindung. Dan kita berserah diri kepada Allah. Karena itu hidayah bukan otoritas kita. Hidayah ada pada
Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu sebuah keniscayaan dan kita harus maklumi bahwa kita harus berpisah, tidak bisa dipaksakan. Maka di dalam surat yang lain dikatakan wa asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kamu benci itu lebih baik bagimu, dan boleh jadi yang kamu benci itu boleh jadi apa yang kamu benci itu lebih baik bagimu, dan boleh jadi apa yang kamu senangi itu buruk bagimu. Konteksnya apa? Perang. Terpaksa kita harus perangi kalau memang dia melakukan perlawanan. Nah, itu konteksnya. Jadi sesuatu yang kita cintai dan sesuatu yang kita benci itu boleh jadi menurut tanggapan kita seperti itu, tapi Allah sudah berkehendak, ini sudah ketentuan, tidak bisa kita bersama. Ya sudah, wasa antaqo syai'a wa huwa khairakum wasa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Oleh sebab itu maka kembali kepada tujuan kita adalah fal ya'budu rabb hadzal bait, dan tetaplah mengabdi kepada yang punya rumah, yang punya nyurap siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dan tugas kita, kekhalifan kita setelah mengabdi pada Allah adalah menjaga supaya kita tetap sejahtera dan kita tetap bahagia. Kuncinya itu saja. Dan kita sudah lakukan itu, maka insya Allah apa yang kita lakukan itu adalah on the track, pada jalan yang benar. Dan apa yang kita sampaikan pada surat Al-Fatihah selalu ihdinas siratal mustaqim, benar-benar konsisten kita lakukan. Ya, sampai kapan? Sampai wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sampai Allah memanggil kita. Dan jangan khawatir, ya. Tatanazzalu alaihil malaikah. Allah akan memberikan malaikatnya membantu kita. Salah satu yang paling penting adalah salat. As-salatu imaduddin. Faman aqamahu waqad aqamaddin. Faman tarakaha waqad hadamaddin. Salat itu adalah tiang agama. Barang siapa mendirikan salat, maka dia mendirikan waqad, dan benar-benar dia adalah menegakkan agama. Dan barang siapa melalaikan salat, maka sungguh dia sedang merubuhkan agama. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.